Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Pertempuran di Ukraina semenjak operasi militer yang diumumkan oleh Putin pada 24 Februari 2022 telah menyebabkan 198 orang tewas akibat serangan militer hingga 26 Februari 2022 lalu. Dua tahun lalu, tepatnya pada akhir 2020, wilayah bekas Uni Soviet itu telah menjadi sorotan dunia akibat konflik berkepanjangan antara Armenia dan Azerbaijan. Walaupun pada 2020 Rusia tidak turun langsung dan secara terang-terangan ikut dalam konflik ini dan pada akhirnya menjadi mediator dalam konflik tersebut, namun pada 2022 Rusia mengumumkan operasi militer di mana sejumlah wilayah di Ukraina yakni Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol diserang oleh militer dari jalur udara. Lantas apa yang menjadi persamaan antara dua peristiwa tragis di wilayah bekas Uni Soviet ini? Yang jelas terdapat persaingan antara Rusia dan Barat, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO, untuk mengimplementasikan ideologi politik mereka di wilayah bekas Uni Soviet. Mengapa Ukraina begitu penting bagi Rusia? Walaupun pada tahun 1991 Uni Soviet telah bubar dan menjadi Rusia, diakui jika Rusia yang memiliki sejarah sebagai negara besar tidak ingin berpindah haluan begitu saja menjadi negara yang liberal dan demokratis. Memang pada masa Presiden Mikhail Gorbachev, Rusia sempat condong ke barat hingga merencanakan untuk membangun The Common Europe Home pada akhir 1980. Ide ini kemudian disambut oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada saat itu, James Baker, untuk membentuk suatu sistem keamanan yang terdapat di dalamnya Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia. Dapat dibayangkan aliansi ini akan mencakup dari Vancouver, Kanada hingga Vladivostok, kota yang berada di wilayah Rusia Timur jauh. Namun, Rusia memiliki satu kondisi untuk setuju terhadap rencana aliansi ini, di mana Rusia bisa tetap memiliki pengaruhnya di Eropa Timur. Rusia melakukan berbagai cara untuk menjaga wilayah bekas Uni Soviet tetap pada radarnya. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau CIS pada tahun 1991, dan perjanjian ini ditandatangani 11 negara yakni Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan melalui perjanjian Belafast. Di bawah Presiden Boris Yeltsin, organisasi ini memiliki 3 tujuan yakni memperkuat CIS sebagai organisasi, mengonsolidasi hubungan negara anggota, dan memperkuat kerjasama bilateral antar anggota. Dengan memiliki organisasi baru yang cukup menjanjikan karena sebagian besar negara bekas Uni Soviet bergabung di dalamnya dan mendapat janji secara lisan dari Amerika Serikat bahwa NATO tidak akan memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur, membuat Rusia cukup percaya diri untuk sementara waktu. NATO sendiri merupakan aliansi militer yang berisi negara-negara barat dibentuk pada tahun 1949 untuk menghadapi Uni Soviet pada saat itu. Walaupun janji ini masih diperdebatkan hingga saat ini, namun Rusia menganggap hal ini sebagai sesuatu yang eksis dan nyata dan memang pada awalnya dipatuhi oleh Amerika Serikat. Namun pada tahun 1999 NATO mengundang Polandia, Republik Ceko, dan Hungaria untuk bergabung. Hingga pada 2004, 7 negara Eropa Timur yakni Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Romania, Slovakia, dan Slovenia diminta George Bush untuk bergabung ke NATO. Bagi Rusia, hal ini dianggap satu pengkhianatan di mana aksi yang dilakukan oleh NATO sama saja memarginalisasi keberadaan Rusia di dunia internasional. Hal ini berdasar pada dua hal. Pada tahun 1997 terdapat deklarasi terkait hubungan kerjasama dan keamanan bersama antara NATO dan Rusia. Pada intinya, anggota NATO tidak memiliki lisensi proyek atau alasan untuk menginstal senjata nuklir di negara anggota. Lalu, berdasarkan janji yang dibuat oleh Amerika Serikat, menandakan bahwa NATO memiliki intensi untuk memperluas pengaruhnya di Eropa Timur. Ahli politik luar negeri Rusia Bertil Nigren mengungkapkan kebijakan luar negeri Rusia dibagi berdasar masalah yang dihadapi. Nigren kemudian membagi menjadi 3 kategori, yakni The European Regional Security Subcomplex, The Caucasus Regional Subcomplex, dan The Central Asian Regional Subcomplex. Ukraina masuk dalam European Regional Security Subcomplex bersama dengan Belarus dan Moldova. Hal ini dikarenakan wilayah ini sangat penting bagi Rusia di antara wilayah lainnya, sebab negara-negara ini memiliki perbatasan langsung dengan negara-negara Eropa yang dibawahi oleh Uni Eropa. Rusia menganggap hal ini sebagai satu ancaman dari perluasan NATO. Lalu, perlu diingat bahwa Rusia yang memiliki sumber gas alam terbesar di dunia, yakni 28%, menjadikan Ukraina dan Belarus sebagai wilayah transit sebelum akhir tiba di Eropa. Obsesi masa lalu Rusia, pihak Barat adalah lawan.
Di Ukraina, sejak akhir November 2004 hingga Januari 2005, serangkaian demonstrasi dan peristiwa politik terjadi segera setelah pemilihan Presiden Ukraina 2004 pada pemungutan suara putaran kedua. Kemenangan Viktor Yanukovych yang didukung oleh Rusia pada tahun 2004 mengundang lebih dari setengah juta orang Ukraina untuk memprotes di sentral Kiev yang kemudian menjadi dikenal sebagai Revolusi Oranye. Setelah Yanukovych digantikan dengan Viktor Yushchenko, Rusia menyadari orientasi pro-barat Yushchenko. Deklarasi Yushchenko yang akan menjadikan Uni Eropa dan NATO sebagai prioritas utama menjadi alasan Rusia menyalahgunakan ketergantungan Ukraina pada pasokan energi Rusia dengan menaikkan harga gas alam. Yushchenko tidak bergeming terhadap ancaman Rusia di mana program latihan tahun NATO akan berlangsung di semenanjung Crimea. Aksi ini kemudian ditanggapi oleh rakyat Crimea dengan demonstrasi yang mana 60% dari mereka adalah etnis Rusia dan penutur bahasa Rusia. Akar dari aneksasi Crimea pada tahun 2014 ini kemudian menjadi pemicu bagi separatis pro-Rusia yang berada di Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur yang memiliki etnis Rusia dan penutur bahasa Rusia terbesar, di mana pada April 2014 mereka mengambil alih teritori dan melawan militer Ukraina. Dua area Donetsk dan Luhansk berhasil diambil alih dan mereka menamainya People Republic of Luhansk dan People Republic of Donetsk. Rusia ditenggarai berada di balik hal ini, namun mereka menolak akan keterlibatannya. Sepanjang tahun 2000-an, Rusia menggunakan soft power dan hard power terhadap Ukraina, tergantung pada orientasi kebijakan luar negeri Ukraina. Pada akhirnya, dengan digulingkannya Yanukovych dan pro-Rusia akan digantikan oleh pemerintahan yang pro-barat membuat Rusia menggunakan kartu terakhirnya, yaitu hard power, yang menyebabkan aneksasi Crimea pada tahun 2014 lalu. Dan kini pada 2022, aksi yang dilakukan Rusia atas operasi militer yang diumumkan membuktikan bahwa Ukraina merupakan tetangga yang penting dan Rusia siap melakukan apa saja untuk menghalau niat Ukraina bergabung dengan NATO. Dua kepentingan Rusia terhadap Ukraina diantaranya adalah Ukraina merupakan negara yang memiliki populasi terbesar di wilayah bekas Uni Soviet yang memiliki total 44,9 juta penduduk, luas wilayah 603.700 km persegi atau 233,90 mil persegi, dan yang paling penting Ukraina memiliki perbatasan dengan Rusia. Jika Barat berhasil melemparkan rezim demokrasi ke Ukraina, hal ini dikhawatirkan Rusia dapat menyebarkan dan sengaja mengekspor revolusi ke negara-negara tetangga, dalam hal ini negara bekas Uni Soviet termasuk Rusia. Pada akhirnya, serangan Rusia terhadap Ukraina adalah sifat dari great power untuk mempertahankan pengaruhnya di lingkungan sekitarnya. Hal ini yang kemudian mengakibatkan Rusia mengambil aksi untuk menyerang Ukraina, walau tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Terlebih tidak dapat hak self-defense yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB kepada Rusia. Oke, sekian dulu untuk penjelasan kali ini kenapa Rusia sampai menginvasi Ukraina. Oke, sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you.